Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar buat game programmer. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mau ngomongin soal bagaimana cara kita melakukan yang namanya operasi atau operator di dalam C#. Jadi kalau teman-teman kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mendeklarasikan variabel, kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mengisi variabel, dan juga menampilkan variabel, maka di video kali ini kita akan ngomongin soal variabelnya bisa diapain aja sih gitu ya. Saya akan menggunakan slash ini, teman-teman. Slash ini artinya komentar. Jadi semua tulisan yang berada di dalam komentar ini tidak akan dikompil atau dijalankan oleh komputer. Jadi kita bebas untuk menulis apapun di dalam codingan kita selama depannya itu slash atau kalau pengen barisnya banyak kita bisa slash bintang slash seperti ini. Ini sama-sama komentar. Semua yang berada di dalam slash bintang dan bintang slash itu disebut komentar, atau kalau pakai satu baris, ada slash-nya begini juga komentar. Nah, teman-teman jadinya kalau misalnya kita pengen membagi secara karakternya, gitu ya, operator-operator itu ada berapa tipe di dalam C#. Ada operator yang kita sebut sebagai operator aritmatika. Ada juga operator yang kita sebut sebagai operator boolean. Nanti kita akan ngomongin. Kita ngomongin dulu yang aritmatika. Jadi aritmatika itu operator-operator yang biasa kita lakukan kalau misalkan kita menggabungkan bilangan. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah variabel integer a, kita bisa bilang, oh by the way teman-teman, ini bisa kita gabungkan ya. Jadi dua baris integer a dan a sama dengan 0, itu bisa kita singkat sebagai integer a sama dengan 0. Ini sama aja. Jadi saya punya di sini integer a sama dengan 0, saya juga punya integer b sama dengan 2. Saya bisa gabungkan dua variabel ini ke dalam variabel ketiga, misalkan integer c. C adalah misalkan a plus b. Nah di sini teman-teman yang namanya plus ini adalah operator. Jadi saya menggabungkan nilai a dan dengan nilai b, hasilnya dari penjumlahan a tambah b, saya masukin dia ke dalam variabel c. Itu cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di sini saya punya a-nya 0, b-nya 2, maka c akan diisi dengan sebuah nilai 0 tambah 2, yaitu 2. Kalau saya ubah A jadi 1, jadi C-nya 3. Gitu ya. Harus teman-teman ingat bahwa hal ini terjadi secara berurutan. Jadi 6, baris ke-6 akan dijalankan duluan, 7 akan dijalankan setelahnya, 8 baru ke 10. Ya, jadi di sini kita bisa bilang bahwa C sama dengan 3. Nah, selain penjumlahan, teman-teman, ada apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan operasi pengurangan, kita bisa lakukan operasi perkalian, kita juga bisa lakukan operasi pembagian, atau juga hasil bagi ya, persen seperti itu. Ada juga nanti operator-operator lain teman-teman yang bahas. Misalkan di sini ada operator yang namanya plus. Nah, operator plus ini adalah operator untuk namanya increment. Increment itu adalah menambahkan nilai daripada variabel. Jadi kalau variabelnya sekarang tipenya nilainya adalah 3 misalkan begitu, maka setelah plus di sini dia akan berubah menjadi 4, naik 1. Kita bisa lakukan plus, atau kita bisa lakukan namanya min di sini. Kalau min itu berarti decrement, jadi dikurang 1. Oke, itu adalah operator aritmatika standar yang tersedia di dalam C#. Kita juga punya operator lain sebenarnya teman-teman, operatornya yang nyambungnya sama assignment. Tadi kan kita punya sama dengan. Kita bisa juga kadang-kadang teman-teman kita membutuhkan, misalkan di sini ada operasi kayak begini, C sama dengan C tambah 5 misalkan. Nah, operasi yang seperti ini teman-teman, C sama dengan C tambah 5, berarti artinya adalah nilai C yang sekarang adalah nilai C yang sebelumnya ditambah dengan 5. Jadi misalkan di sini nilai C-nya adalah 3, maka 3 tambah 5 menjadi nilai baru C. Setelah baris ini selesai, maka C-nya menjadi 8. Nah, si penulisan C sama dengan C tambah 5 ini bisa kita singkat teman-teman di dalam C#. Jadi kita punya operator assignment. Jadi ini di luar daripada aritmatika dan boolean, teman-teman. Di sini operatornya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya C sama dengan C plus 5, bisa kita singkat jadi begini. C plus sama dengan 5. Ini artinya sama persis dengan yang di atas. Jadi kalau misalkan kita punya C minus sama dengan 5, maka ini akan sama dengan C sama dengan C kurang 5.
Kalau kita punya C kali sama dengan 5, berarti ini artinya kita punya sebuah pernyataan C sama dengan C kali 5. Jadi ini cuma bentuk singkatnya aja ya. Ada minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan seterusnya. Ini adalah operator-operator yang kita sebut sebagai operator aritmatika karena ini mirip kayak matematika yang teman-teman udah biasa pakai gitu ya. Ada plus minus kali bagi, persen, dan seterusnya. Nah, selain ada operator aritmatika, teman-teman kita juga punya yang namanya operator boolean. Nah, untuk operator boolean ini kita nggak ngomongin di sini, tapi nanti kita akan ngomongin ketika kita bicara soal percabangan di dalam codingan kita. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, saya akan menjelaskan dulu sesuatu. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah variabel A di sini, kita bisa menggunakan variabel A itu berkali-kali di dalam sebuah statement. Misalnya A plus B plus C kali A, misalnya begitu ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Dan untuk yang ini teman-teman nggak usah bingung, karena di sini nilai A-nya itu fix, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini A-nya sama dengan 1, kita nggak ngubah-ngubah A di sini ya. Berarti A di sini adalah 1, A di sini juga 1. Jadi kalau misalkan kita punya di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, misalnya begitu. Nah, kita akan punya di sini A-nya diisi dengan 1 plus 2 plus 3 kali 1. Jadi ini akibatnya jadi 1 kali 3, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. Kalau kita mau tampilin console.writeLine, kita akan menghasilkan nilai 6. Oke, jadi kita bisa punya penggunaan variabel itu lebih dari sekali. Sebagai latihan, teman-teman, saya akan mencoba memberikan sebuah soal. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Bagaimana kalau misalkan kita punya beberapa baris seperti ini? B sama dengan B tambah A tambah 2. C sama dengan B kali A. Dan A sama dengan C, B min 2. Misalkan seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita punya 3 baris seperti ini, dan kalau saya console writeLine di sini, kira-kira menurut teman-teman apa hasilnya ya? Nah, silahkan teman-teman coba untuk membuatnya. Lalu setelah ini saya akan jalankan, teman-teman boleh nge-pause dulu. Setelah saya jalankan, teman-teman bisa lihat bandingkan apakah pemahaman teman-teman sudah sesuai nggak dengan hasil yang sudah diberikan. Hasilnya adalah sebagai berikut, teman-teman. 1, 3, 3. Lalu dari mana? Kita coba bahas ya. Jadi di sini kita punya B sama dengan A plus 2. Di sini A-nya 1. 1 tambah 2, 3 sama dengan B. Jadi B diisi dengan 3. Lalu di sini kita punya C. C itu adalah B dikali dengan A. B-nya 3 dikali dengan 1. Jadi B3 dikali 1, kita punya 3 kali 1. Jadi C sama dengan 3. Dan di sini kita punya A sama dengan B kurang 2. Nah, di sini B-nya bukan 2, teman-teman. Tapi B-nya sudah B yang baru, yaitu B-nya 3. Di sini kita akan punya A itu sama dengan 3 kurang 2, yaitu 1. Jadi ketika kita keluar, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3. Semoga penjelasan saya tentang operator, khususnya operator aritmatika ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan bahas tentang bagaimana cara kita mengambil input dari user dan bagaimana cara menampilkan output dengan lebih teratur. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian.